Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Kiranya sehat, sukacita daripada Tuhan senantiasa menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan atas kasih dan kebaikan Tuhan serta pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kini saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Kuasailah hati dan pikiran kami sehingga kami mampu mengerti dan memahami akan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan sebab kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka firman Tuhan atau Alkitab kita yang terambil dari Yohanes pasal 8 ayat 30-36. Yohanes 8 ayat 30-36 saya akan membaca bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara bisa menyimaknya dari tempat kediaman masing-masing. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Amin Bapak Ibu Saudara. Tema kita hari ini adalah kebenaran yang menghidupkan. Bahwa sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, kebenaran menjadi harapan bagi banyak orang. Setiap orang merindukan adanya berita yang benar. Akan tetapi zaman sekarang, berita yang benar sulit kita temukan. Sesuatu yang benar sangat sulit kita temukan sebab berita hoaks ada di mana-mana. Dan itu menjadi ketidakbenaran yang merajalela dan sangat memprihatinkan banyak orang. Tidak sedikit orang yang terpengaruh dan juga terprovokasi oleh karena berita hoaks atau ketidakbenaran tersebut. Sehingga pada zaman sekarang kita susah membedakan mana berita benar, mana berita hoaks. Karena seringkali berita hoaks seolah-olah seperti benar. Bahkan berita benar juga seolah-olah seperti berita hoaks. Sehingga kekacauan terjadi di mana-mana. Itu sebabnya dunia dan segala kefanaannya di dalam ketidakbenarannya seringkali membuat kacau di mana-mana Bapak Ibu Saudara. Akan tetapi kita sebagai orang percaya harus tetap kokoh di dalam kebenaran. Dan agar kita tetap kokoh di dalam kebenaran tersebut, kita harus senantiasa mencari dan juga menemukan kebenaran itu. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hanya di dalam Alkitab kita dapat menemukan kebenaran. Sebab Alkitab adalah sumber kebenaran yang masih sangat relevan hingga keadaan masa kini Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita membutuhkan Alkitab untuk mampu membedakan yang mana kebenaran dan yang mana ketidakbenaran. Sehingga kita tidak terjebak di dalam ketidakbenaran dan kita tetap berada di dalam kebenaran. Dan Alkitab mencatat bahwa Yesuslah sang kebenaran yang mampu memulihkan Bapak Ibu Saudara dan kita semua. Seperti di dalam teks ini, konteks saat itu Tuhan Yesus mengajar di bait Allah kepada orang banyak. Ia mengajarkan tentang kebenaran dan tentang kerajaan Allah. Akan tetapi Tuhan Yesus diperhadapkan dengan suatu problema, yaitu ada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang membawa perempuan yang kedapatan berzina di hadapan Tuhan Yesus. Dengan niat mencobai Tuhan Yesus, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini menggunakan hukum Musa bahwa mereka yang berzina harus dilempari batu. Dan mereka mendesak agar Tuhan Yesus melakukan suatu tindakan. Maka Bapak Ibu Saudara, dengan hikmat ilahi yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mampu memecahkan masalah tersebut.
Sebab Tuhan Yesus berkata bahwa siapa yang tidak berdosa, silakan melempar terlebih dahulu wanita tersebut. Dan hasil yang terjadi, tidak ada yang menghukum wanita ini, Bapak Ibu Saudara. Karena satu persatu dari orang Farisi dan ahli Taurat ini pergi, mulai dari yang tertua. Pertanyaannya, mengapa mulai dari yang tertua? Apakah yang tertua merasa lebih besar dosanya? Tetapi intinya, Bapak Ibu Saudara, wanita atau perempuan yang kedapatan berzina ini tidak dihukum, dan Tuhan Yesus pun mengampuni perempuan tersebut. Sebab Tuhan Yesus berkata, pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi. Pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara, perempuan ini bertobat sungguh-sungguh, mengalami Tuhan, menyesali perbuatannya, dan ia memberitakan Injil, menyatakan dan memberitakan bahwa Tuhan Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat yang sanggup mengampuni dosa dan menebus manusia berdosa. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian Tuhan Yesus menjelaskan kepada orang-orang yang ada di sekitar itu bahwa ialah terang hidup, bahwa ialah kebenaran yang berasal dari Allah, yang berasal dari sorga. Dan mendengar pengajaran itu, banyak sekali orang yang tertarik. Akan tetapi, Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya ketertarikan mereka sirna, karena mereka justru membenci Tuhan Yesus dan bahkan menghina Tuhan Yesus, kerasukan setan. Kalau kita melihat ayat yang ke-48, mereka juga berniat melempari Tuhan Yesus dengan batu. Kalau kita melihat ayat yang ke-59, walaupun pada akhirnya Tuhan Yesus mampu membuktikan bahwa ia adalah kebenaran yang menghidupkan, bahwa ia adalah juru selamat melalui karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, kita harus tetap berada di dalam kebenaran. Kita harus tetap hidup di dalam kebenaran, yaitu Yesus Kristus, dengan meneladani Tuhan Yesus Kristus setiap hari di dalam kehidupan kita. Dan melalui perenungan firman Tuhan ini, kita belajar bahwa ada langkah yang menjadi sikap kita agar kita tetap berada di dalam kebenaran yang menghidupkan, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, agar kita tetap berada dalam kebenaran yang menghidupkan, yang pertama, kita harus senantiasa percaya kepada Kristus. Senantiasa percaya kepada Kristus artinya tetap percaya walaupun banyak tantangan. Tetap percaya walaupun apapun yang terjadi di dalam hidup kita, ujian demi ujian, tantangan demi tantangan yang seringkali membuat kita gelisah, membuat kita jatuh atau lemah, kita harus senantiasa dan tetap percaya kepada Kristus. Ayat 30 berkata demikian. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepada. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kata percaya di sini dipakai secara momentary atau sebentar atau sementara sesuai keadaan. Yang artinya hanya percaya sementara, sebentar karena suatu keadaan. Artinya Bapak Ibu Saudara, orang-orang banyak itu atau mereka percaya hanya sementara. Hanya karena hikmat dan kebijaksanaan yang Tuhan Yesus berikan dan karena mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, sehingga mereka hanya mengejar mujizat. Mereka percaya hanya mengejar mujizat. Air menjadi anggur, 5.000 orang dapat makan. Itu yang membuat mereka percaya. Tetapi mereka tidak kuat dan tidak mampu menerima pengajaran Kristus yang cukup berat dan mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Ibu Saudara. Artinya mereka hanya mau menikmati mujizat, hanya mengejar mujizat, hanya mau menikmati berkat Tuhan, hanya mau merasakan sukacita. Tetapi mereka tidak mau menerima pengajaran Kristus untuk hidup dalam penderitaan Kristus dan hidup dalam memikul salib Kristus. Mereka hanya melihat mujizat dan melalui mujizat itu mereka percaya. Dan yang cukup memprihatinkan Bapak Ibu Saudara, bahwa pada masa kini masih banyak orang-orang percaya seperti itu. Dan saya yakin dan percaya bahwa kita tidak seperti itu. Oleh karena itu kita harus senantiasa percaya pada Kristus, bukan hanya karena mujizat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sesungguhnya mujizat yang Tuhan Yesus lakukan itu adalah bukti belas kasihan Tuhan Yesus kepada orang banyak. Sebab Tuhan Yesus bukan mau show of power, atau mau menyatakan atau menunjukkan kekuatannya atau kekuasaannya.
Karena Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus akan tetap Tuhan walaupun Ia tidak melakukan mujizat. Tuhan Yesus akan tetap berkuasa walaupun Ia tidak melakukan mujizat. Tuhan Yesus tetap memiliki kekuatan walaupun Ia tidak melakukan mujizat. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa sesungguhnya kita sebagai orang percaya harus berkomitmen menjadi murid Yesus apapun yang terjadi. Inilah percaya yang sesungguhnya. Dengan melakukan adanya 3 komitmen Bapak Ibu Saudara. Yaitu yang pertama di dalam Matius 10 ayat 37 dan 39. Komitmen yang pertama, kita harus mengasihi Kristus lebih dari apapun. Bahkan lebih dari diri kita sendiri maupun orang-orang yang kita kasihi, seperti orang tua kita, pasangan kita, anak-anak kita. Komitmen yang pertama, kita harus mengasihi Kristus lebih dari apa, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, di dalam Matius 16 ayat 24, siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Kristus. Artinya komitmen yang kedua adalah kita harus mau memikul salib. Namun Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memikul salib, kita harus mampu menyangkal diri, yaitu menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa. Kita adalah orang yang tidak berguna, sehingga kita membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan kita mampu menyangkal diri seperti itu, kita akan mampu memikul salib dan mengikuti Kristus. Itu yang kedua komitmen kita, Bapak. Dan komitmen yang ketiga, sebagai bukti percaya yang sesungguhnya adalah di dalam Lukas 14 ayat 33, yaitu kita harus membayar harga sebagai murid. Yang artinya siap sedia apapun yang terjadi, dengan melepaskan segala yang kita miliki, bahkan zona kenyamanan di dalam hidup kita untuk mengikut Kristus. Itulah 3 komitmen yang menunjukkan percaya yang sesungguhnya. Dan dalam menunjukkan percaya yang sesungguhnya harus ada aksi dan tindakan nyata sebagai bukti kita percaya. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, itulah yang tidak dilakukan oleh orang-orang percaya pada saat itu. Karena ketika Tuhan Yesus mengajarkan bahwa percaya yang sesungguhnya harus mengutamakan Kristus, harus memikul salib, harus membayar harga kemuridan, mereka lemah goyahnya. Mereka membenci Kristus, bahkan mereka menghina Tuhan Yesus Kristus. Padahal di dalam Kristus adanya jaminan keselamatan atau kepastian keselamatan. Sebab di dalam Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita harus senantiasa percaya pada Kristus apapun yang terjadi. Sebab bila kita senantiasa percaya kepada Kristus, maka kebenaran yang menghidupkan akan selalu menjadi bagian di dalam hidup kita. Amin. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, agar kita tetap berada di dalam kebenaran yang menghidupkan, yang kedua, senantiasalah hidup dalam firman Tuhan. Ayat 31 dan 32 berkata demikian. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang kedua adalah kita harus senantiasa hidup dalam firman Tuhan. Dan frasa "jikalau kamu tetap dalam firman-Ku" ayat 31, ini artinya kita tetap bertahan walaupun dalam cobaan. Kita tetap bertahan walaupun ada ujian kehidupan. Kita tetap berada di dalam firman Tuhan, bertahan di dalam dan melakukan firman Tuhan walaupun hidup kita penuh dengan tantangan, Bapak Ibu Saudara. Karena kata tetap di sini artinya tinggal, tetap hidup secara permanen, atau tinggal selamanya. Yang artinya sungguh-sungguh tetap hidup atau tinggal di dalam Tuhan secara permanen. Yohanes 15 ayat 5 berkata demikian, "Barang siapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak." Apabila kita tinggal di dalam Tuhan, kita akan berbuah banyak, menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi Yohanes 15 ayat 6 berkata demikian Bapak Ibu Saudara, "Barang siapa tidak tinggal di dalam Aku, ia dibuang keluar, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar." Bila kita tidak tinggal di dalam firman-Nya, atau tidak tinggal di dalam firman Tuhan, kita akan dibuang keluar, dicampakkan ke dalam api dan dibakar.
Maka Bapak Ibu Saudara, apabila kita tetap tinggal di dalam firman Tuhan, kita akan berbuah banyak. Dan kita akan mengetahui kebenaran. Mari kita lihat ayat 32, di sini ada frasa, kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Artinya Bapak Ibu Saudara, akibat dari senantiasa hidup dalam firman Tuhan, bukan hanya membuat kita kokoh dalam kebenaran, tetapi juga memulihkan, menyucikan, membenarkan hidup kita. Karena kita kokoh dalam kebenaran, Tuhan memulihkan, menyucikan, dan membenarkan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Karena firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Rasul Paulus kepada Timotius di dalam 2 Timotius 3:16 berkata demikian. Sehingga ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan diajar oleh Tuhan, sehingga kita dinyatakan kesalahan, dan sehingga kita bisa sadar, akhirnya kita bisa memperbaiki kelakuan kita, dan kita akan mampu dididik oleh Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, apabila kita senantiasa hidup dalam firman Tuhan, maka kita akan kokoh di dalam kebenaran yang menghidupkan kita. Itu yang kedua Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, agar kita tetap kokoh di dalam kebenaran adalah katakan tidak pada dosa. Mari kita melihat ayat 33 dan 34. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang ketiga kita harus katakan tidak pada dosa, artinya berusaha untuk tidak melakukan dosa. Pertanyaannya, mengapa orang berbuat dosa? Karena mereka kurang sadar akan dosa, Bapak Ibu Saudara. Orang yang acap kali melakukan dosa karena mereka tidak menyadari bahwa mereka orang berdosa dan tidak menyadari akan adanya dosa. Karena ayat 33 di sini dikatakan demikian, bahwa mereka tidak sadar akan dosa mereka, sehingga mereka tidak sadar bahwa mereka hidup sebagai manusia berdosa. Roma 3 ayat 23 berkata bahwa sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, Bapak Ibu Saudara. Dan Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sesungguhnya kita semua adalah orang berdosa dan membutuhkan pemulihan daripada Tuhan. Sehingga kita harus menyadari bahwa diri kita adalah orang berdosa, dan sadar akan diri sebagai orang berdosa akan membuat manusia mampu untuk tidak berdosa. Artinya ketika seseorang sadar bahwa ia adalah orang berdosa, itu akan memampukan dirinya untuk tidak melakukan dosa, Bapak Ibu Saudara. Maka ayat 34, di sini Tuhan Yesus menyadarkan manusia sebagai hamba dosa adalah orang berdosa. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Setiap kali Tuhan Yesus selalu mengingatkan kita bahwa kita adalah orang berdosa. Oleh karena itu, harus ada kesadaran diri sebagai orang berdosa, maka akan membuat kita akan mampu katakan tidak pada dosa. Sehingga kita akan berusaha untuk tidak melakukan dosa. Dan di dalam teks ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus Kristus memberikan janji bagi mereka yang berusaha untuk tidak hidup dalam dosa. Janji yang pertama di ayat 35 dikatakan demikian. Tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Artinya orang yang berusaha untuk tidak melakukan dosa akan tetap tinggal di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Di mana tetap tinggal di dalam Tuhan artinya mengalami banyak pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Setiap masalah pasti ada solusi. Setiap tantangan selalu diberikan kelegaan. Dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya tinggal di dalam Tuhan, tetapi kita juga merasakan hidup dan sukacita yang kekal. Karena di ayat 36 dikatakan demikian. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bapak Ibu Saudara, apabila kita senantiasa hidup sungguh-sungguh menjauhi dosa, Tuhan akan terus memerdekakan kita. Selayaknya orang merdeka adalah bebas melakukan apapun yang kita inginkan.
Kita bebas, tidak terbelenggu lagi dari dosa. Kita mendapatkan sukacita. Orang yang merdeka, orang yang bebas akan merasakan sukacita yang tidak ternilai. Apalagi itu datangnya dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Maka yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, apabila kita katakan tidak pada dosa, hidup kita akan tetap berada di dalam kebenaran yang menghidupkan. Oleh karena itu, katakan tidak pada dosa. Itu yang ketiga. Bapak Ibu Saudara, ada kisah seorang hamba Tuhan atau pendeta yang sedang memberitakan Injil, dan ia mengatakan bahwa untuk dapat diselamatkan, kita harus percaya saja kepada Kristus Yesus. Ternyata di situ ada seorang pekerja tambang yang mendengar hal itu. Ia meresponi dan mendatangi pendeta tersebut. Dan ia bertanya kepada pendeta, apakah untuk menerima keselamatan cukup saja dengan percaya? Hanya percaya saja. Mengapa begitu mudah? Kata pekerja tambang itu. Lalu pendeta ini bertanya kepada pekerja tambang itu, di mana Anda bekerja? Dan pekerja tambang itu menjawab, saya bekerja sekitar ratusan meter di bawah permukaan tanah, yaitu di sebuah tambang. Dan pendeta itu kembali berkata, wow, berarti sangat susah atau sukar bagi Anda untuk turun ke bawah dan naik lagi ke atas. Tetapi pekerja tambang itu menjawab, tidak, sama sekali tidak susah. Karena perusahaan tempat saya bekerja menyediakan fasilitas lift, sehingga saya dapat turun dan naik ke atas dengan mudahnya, cukup memencet tombol saja. Dan akhirnya pendeta itu menjawab, sama seperti itulah. Seperti Anda percaya kepada perusahaan Anda yang telah memberikan Anda kemudahan sehingga Anda dapat bekerja dengan baik-baik, sehingga Anda tetap berada di dalam perusahaan tersebut dan berusaha untuk tidak melakukan kesalahan. Begitu juga Anda kepada Tuhan. Anda cukup percaya kepada Tuhan karena Tuhan telah bersusah payah menderita di kayu salib hanya untuk memberikan keselamatan pada Anda. Dan yang harus Anda lakukan adalah tetap berada di dalam firman dan perkataan dan perintahnya, dan berusaha untuk tidak mengecewakan Tuhan dengan melakukan dosa. Itulah yang juga harus Anda lakukan, sama seperti yang Anda lakukan pada perusahaan. Mendengar hal itu, pekerja tambang ini mengerti dan akhirnya ia bertobat, lahir baru, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Maka agar kita tetap kokoh dalam kebenaran yang menghidupkan, yang harus kita lakukan senantiasalah percaya kepada Tuhan Yesus saja apapun yang terjadi. Bahkan di tengah situasi yang sulit ini, yang banyak orang kehilangan keharapan, kita tetap kokoh di dalam Tuhan. Dan yang kedua, kita tetap hidup berada di dalam firman Tuhan, melakukan segala perintah Tuhan. Dan yang terakhir, katakan tidak pada dosa, artinya kita berusaha untuk tidak melakukan dosa. Diberkatilah kita yang membaca merenungkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, dan kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua dan nama Tuhan dimuliakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan atas segala kasih dan kebaikan. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan, menyadarkan kami dan mengingatkan kami kembali untuk tetap percaya dan tetap hidup dalam firman-Mu serta menjauhi dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara semua, dimanapun berada, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini